Kalau orang yang hidup itu 60 tahun di dunia, itu baru 90 menit di akhirat. Bayangkan itu kalau ada orang di dunia ini, dia mati-matian mengejar yang 60 tahun baru korban dia di sana. Masa dikorbankannya yang kecil seperti ini pendek, habis semua di sini, tiba-tiba rugi dia di sana nanti. Tidak cerdas itu. Jadi kalau dia bilang, safih itu orang beriman. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Keliru. Kita ini semua yang hadir ini, termasuk saya juga. Kalau tujuan kita hanya yang pendek-pendek saja, itulah safih, kurang akal. Paling cerdas manusia itu yang sering ingat mati. Kenapa itu? Di sanalah ada kepastian yang belum pasti. Pasti matinya, tapi nasib tak pasti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus masjid yang sama-sama kita cintai ini. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada subuh hari ini kembali berhadir di masjid ini untuk mendengarkan kajian Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Al-Quran di ayat yang ke-13? Dia katakan begini. Wa idza qila lahum aminu kama amana. Kalau dikatakan kepada manusia itu, kitalah itu Pak, kitalah itu manusianya itu. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu wahai manusia sebagaimana orang-orang dulu pernah beriman. Jadi kita ini disuruh supaya beriman seperti orang yang dulu sudah pernah beriman. Baru ada yang bilang begini. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa perlu kami beriman seperti berimannya orang-orang yang safih? Safih itu artinya bodoh. Baru kata Al-Quran. Ala innahum humus sufaha. Orang yang bicara seperti itu, kalau disuruh beriman, mereka tuduh orang yang beriman itu bodoh. Mereka mengatakan, Al-Quran, mereka itu sebenarnya orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tak tahu. Nah, ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Dia katakan begini. Hai manusia, beriman kamu seperti berimannya orang-orang terdahulu. Nah, maksudnya ini seruan Al-Quran kepadamu dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bukan agama baru ini. Bukan agama baru. Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, ajaran agama itu sebenarnya satu saja, yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun zaman yang kamu hadapi, macam sekarang inilah, itu kan kalau kita baca-baca internet itu dan berbagai macam penelitian, ini manusia ini sekarang dia ada namanya silent generation. Zaman-zaman dulu generasi silent. Saya tak tahu maksudnya itu. Mungkin silent itu diam, masih sedikit manusia itu. Atau diam-diam aja mereka menghadapi hidup itu. Itu katanya tahun 1928 itu kejadiannya. Nanti kehidupan mereka ini, orang yang seperti ini, 1928 itu, hidupnya itu konservatif, biasa-biasa saja. Tak pala banyak tuntutan dalam hidup itu. Biasa-biasa saja. Orang-orang tua kita lah itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, tak ada lagi sini kelahiran 1928 ini. Iya kan? Karena itu sudah, berapa itu? Udah mau 100 tahun, mungkin 80 tahun umurnya. Tak ada lagi.
Itu namanya silent generation. Kemudian ada namanya generasi baby boomer. Tiba-tiba manusia ini banyak. Yaitulah dulu di zaman perang-perang dunia itu, Pak. Zaman-zaman perang dunia itu orang pun kebutuhannya tak banyak, yang penting bagaimana supaya bisa hidup. Itu aja yang dipikirkan. Cari makan, ini segala macam. Nah, nanti berlanjut, muncullah sekarang ini ada namanya yang disebut generasi X. Ada generasi X. Ada lagi namanya generasi Y. Ada namanya Gen Z. Nah, generasi Z. Ada lagi sekarang generasi Alpha. Ada generasi Beta. Nah, macam-macam sekarang. Nah, orang yang hidup dari generasi-generasi baru ini, misalnya generasi Z, ciri-cirinya itu adalah internet. Itu yang paling nampak. Zaman dulu hidup itu susah. Susah sekali. Bekerja itu harus banting tulang. Kemudian manusia bisa menggunakan tenaga binatang. Misalnya, kalau dia mau menggiling padi, Pak, susahnya minta ampun. Lama-lama dia bisa, oh, kuda bisa ini digunakan. Setelah itu dia berpikir lagi, bagaimana supaya mudah? Dia temukan mesin, supaya lebih mudah. Wah, makin susah ini hidup ini. Kalau begini terus, lama-lama dia temukan listrik, makin mudah. Ada lagi yang lebih cepat dari itu, ada. Namanya yang sekarang inilah, internet ini. Ini tantangan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Tetap ajaran yang tadi itu relevan. Mulai dari generasi silent yang tadi sampai generasi alpha beta ini yang sekarang nih, Pak. Kalau sudah ada beta ini, tetap ajaran Islam ini satu dari dulu. Apa tadi itu? Aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu hai manusia seperti berimannya orang-orang dulu. Tak cocok lagi itu Ustaz. Ini sudah canggih sekali nih. Sudah tak bisa lagi cerita iman-iman nih sekarang. Udah canggih, tak perlu lagi. Perlu, Pak. Justru semakin kuat zaman ini, semakin keras, iman ini makin penting. Ada penelitian yang dilakukan orang, itu kan kata Al-Quran, tak bisa disebut mati kalau sudah mati, tak bisa disebut hidup betul-betul kalau masih hidup. Rupanya setelah diperiksa betul-betul, ketika manusia ini mati, ada saja di badannya itu yang masih hidup, yang belum mati. Ada. Berarti yang dikatakan Al-Quran itu benar itu. Jangan kalau kau tengok sudah putus lehernya, mati selesai manusia itu. Tidak begitu kata dia. Nah, kesimpulannya, semakin canggih zaman ini ternyata, semakin betul iman kita itu. Semakin canggih zaman, semakin betul iman yang kita ambil. Salah satunya adalah iman kepada Al-Quran. Sekarang ini, susah itu Pak Ustaz. Ini masalah soal-soal iman ini kan, ini dia sudah lama kajiannya, sudah kampungan, tak bisa lagi relevan. Relevan Pak. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan manusia yang setiap hari kita lihat di media sosial itu ada kaitannya dengan iman itu. Semuanya. Semuanya. Pak Ustadz, perlu rupanya iman itu kepada Allah dengan zaman sekarang. Perlu sekali. Karena begini, ibu, bapak sekalian, kalau sudah anaknya sakit, yang paling banyak dalam diri kita itu sebenarnya bukan pikiran lagi, tapi kepercayaan. Coba Bu, kalau anak sudah sakit, pergi kemana? Ke dokter. Pertanyaan saya sama ibu, itu karena ibu paham betul dokter itu, atau karena percaya sama dokter itu makanya berangkat ke rumah sakit? Mana itu? Percaya itu. Ibu pergi ke rumah sakit, sudah tahu nggak siapa dokternya itu menurut pengetahuan ibu? Sudah tahu? Tidak tahu. Cuman ibu percaya bahwa di rumah sakit itu anak ini akan sembuh. Apa itu? Percaya itu Pak. Jadi kadang manusia ini kan sudah hebat, tidak perlu lagi kepercayaan. Pas anaknya sakit, hilang akalnya langsung. Hilang akalnya, yang berfungsi adalah apa? Hatinya. Jadi manusia ini sebenarnya dia butuh kepercayaan. Kadang dia lupa, makanya dibuatlah masalah dalam hidupnya. Oh ini tidak bisa kau selesaikan dengan pikiranmu, harus percaya kau sama Tuhan. Nah, dokter aja dia percaya. Nah, itu dia contohnya.
Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi dalam hidup kita ini. Kalau masalah itu sudah besar sekali masalah itu, tak tahu lagi mau kemana, ibu masih memikirkannya sehabis-habisnya atau nangis berserah diri kepada sesuatu yang tak mau disebut namanya adalah Tuhan. Pasti menyerahkan diri. Tak bisa lagi dianalisis. Ini kadang, ini kan bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Ini sangat tidak, Pak. Contoh yang paling real adalah ketika kita sakit. Nah, kalau udah sakit kita, udahlah. Datang anak kecil di sebelah. Dia bilang, Bu, minum dulu ya. Percaya aja, minum. Kecil anaknya. Ada itu coba, kalau misalnya ada kejadian, meninggal, orang yang kita, atau keluarga kita meninggal, dilihat di kuburan itu. Itu biasanya banyak kali yang bicara itu. Dia bilang, masuk ke dalam. Dia bilang, kau naik. Nanti dibilangnya lagi, nanti kau ikut mengkafani, ini. Kita kalau sudah kena masalah itu, bisa diatur-atur orang. Pernah yang merasakan? Kalau udah kena masalah kita, bisa apa? Diatur-atur orang. Tahu kenapa itu? Kita punya masalah. Kalau sudah punya masalah, yang timbul adalah kepercayaan dalam hidup. Ceklah, tak usah begitu. Kita buat acara di rumah, besar acaranya, itu kan semua masalah, semua itu yang kita hadapi di situ. Kalau sedikit selip, ada tamu tak dihormati, nanti diatur orang. Bu, nanti begini ya, nanti mau kita mengikutinya itu. Kenapa mau? Karena setiap manusia punya masalah, yang muncul adalah kepercayaan. Bukan lagi pengetahuan. Nah, hidup ini penuh dengan masalah. Salah satu caranya supaya bisa itu selesai adalah dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya iman itu ada, lebih mudah urusan. Lebih mudah dia urusan. Nah, itu makanya dia katakan aminu kama amanan. Itu yang pertama, masalah soal iman. Kemudian ada orang bertanya, ada berapa itu Ustaz agama? Kalau begitu jawabannya satu. Satu aja. Karena dia katakan tadi, berimanlah kamu seperti berimannya orang-orang dulu. Jadi nggak cocok itu sebenarnya pertanyaan di dunia ini, mana agama yang paling benar? Misalnya ini ada dua minuman. Mana minuman yang lebih enak, berarti pilihannya ada berapa? Dua kan? Satu dan dua. Itu kalau ada pilihan. Jadi kalau ditanya, mana agama yang paling benar, itu nggak bisa dijawab. Karena pilihannya nggak ada. Pilihannya cuma satu. Cuma satu. Jadi sebenarnya agama itu dari dulu satu saja. Tak pernah itu banyak. Makanya dia katakan seperti berimannya orang dulu. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan, hei Nabi Muhammad, kami tidak wahyukan kepadamu ajaran Al-Quran ini kecuali untuk menyamakan imanmu dengan iman orang-orang terdahulu. Maksudnya para nabi itu. Berarti tidak ada agama lain. Nah, kalau begitu kenapa itu ada Ustaz? Direkayasa. Dibuat oleh manusia atau salah paham tentang agama itu. Dulu ada kajian-kajian tentang liberal. Ada tentang pluralisme dan segala macam. Nah, sekali lagi, yang betul adalah tidak ada pilihan. Agama itu hanya berapa? Satu. Itulah yang disebut dengan innad dina indallahil Islam. Ini perlu saya sampaikan Pak, supaya makin kokohlah keimanan kita ini. Nah, sampaikanlah ke anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, juga yang rajin-rajin ke masjid supaya dia dengar bahwa sebenarnya sudah selesai di urusan iman ini, tak perlu digoyang-goyang lagi. Nah, itu sebabnya dalam ajaran agama ini juga disebutkan tidak ada itu toleransi antar umat beragama, itu sebenarnya tidak begitu ajarannya. Pokoknya final, kalau dia kafir, kafir. Kalau saya muslim, muslim. Dalam hal itu tidak ada itu negosiasi. Tak selesai itu urusan. Tidak ada negosiasi. Yang ada negosiasi itu dalam urusan sosial. Kita bisa kerjasama. Tapi masalah iman, kau betul, aku salah, atau aku salah, kau betul. Dua pilihannya. Karena Islam ini mengajarkan hanya satu agama. Ini final. Tak boleh goyang-goyang dalam masalah ini.
Baru dia katakan, ada orang yang pura-pura beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kami perlu beriman seperti berimannya orang-orang yang safih, yang sufaha itu dulu. Begini, dalam Al-Quran untuk menjelaskan orang yang bodoh itu bahasa Arabnya paling tidak ada dua. Ini ilmu ini, paling tidak ada dua. Satu namanya safih, kalau jamaknya itu sufaha. Satu lagi namanya jahil. Dalam bahasa Indonesia pun masuk itu, jahil. Kalau dia safih, safih itu bukan sapi ya Pak, bukan. Safihun, safihun. Saya kulus sufaha. Ini artinya kurang akal, kurang pintar, kurang pandai dia menalar, kurang pandai menghubung-hubungkan masalah untuk mencarikan jalan keluar. Namanya safih. Nah, ada satu lagi, namanya jahil. Kalau dia jahil, dua, tidak tahu atau tidak mau tahu, itu jahil. Beda. Sekali lagi, kalau dia safih artinya kurang pintar. Kurang pintar dia. Kalau dia jahil, dia pintar, tapi dia tidak tahu masalah itu atau dia tidak mau tahu. Pertanyaannya sekarang, masyarakat yang ditemui oleh Nabi Muhammad itu apa namanya? Masyarakat jahiliyah. Berarti masyarakat jahiliyah itu bukan orang yang kurang pintar, bukan itu dia. Tapi orang yang tidak tahu atau orang yang tidak mau tahu. Beda. Jadi kalau dikatakan, itu yang ditemui Nabi bodoh-bodoh, bahasa Indonesianya itu. Jadi kata safi dan kata jahil dalam Al-Quran, dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bodoh. Beda maksudnya. Nah, itu sebabnya masyarakat yang ditemui oleh Nabi itu bukan orang yang tidak mengerti dagang. Itu dia katakan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fi himrih latas syita'i was-sayf. Pintar orang itu berdagang, Pak. Saking pintarnya berdagang, sampai sekarang ini masih begitu pekerjaannya, dagang dia. Sehebat apapun zaman ini berubah, dia tetap jualan. Itu ibu-ibu yang umroh-umroh itu, cobalah Bu lihat, jualan-jualan orang Arab Saudi itu semua jualannya dekat Masjid Nabawi, dekat Masjidil Haram, jualan, pintar dia berdagang. Dan Arab Saudi itu jadi negara kaya sampai sekarang karena dia bisa berdagang, minyak terutama sekarang. Jadi dia pintar. Nah, itu namanya jahil. Dia bukan tak tahu, tapi dia memang tidak mau tahu. Kalau dipelajarinya, cepat dia nangkap. Nah, itu jahil namanya. Kalau dia sapi, capek dia belajar, tapi tak dapat-dapat. Beda ya Pak? Sapi. Nah, ini orang-orang yang pura-pura beriman, dia katakan orang beriman itu orang yang safih. Sekali lagi, orang beriman itu orang yang safih. Berarti kita ini orang apa ini kata dia? Orang yang akalnya lambat. Jadi kata dia, orang beriman itu kampungan. Akalnya lambat. Tak bisa dia mengerti tentang hakikat hidup. Apapun yang dipelajarinya, tak paham dia. Nah, begitulah kira-kira maksudnya. Nah, benar nggak itu? Keliru. Keliru, Pak. Saya sering sampaikan itu di mana-mana. Di dalam hidup kita ini ada dua tujuan. Lihatlah nanti bagaimana orang beriman itu. Saya kasih contoh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang beriman ini sebenarnya menyikapi keimanan. Itu kalau ada orang main bola, tujuan dia itu untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya atau untuk menang. Mana yang dicarinya itu? Bapak, mana yang dicarinya? Menang. Misalnya saya mau cetak 10, dicetak kawan 11. Berarti yang dicari golnya yang banyak atau menangnya? Menang. Berarti kalau saya golkan 10, selesai urusanku. Itu namanya itu Pak, hadafun. Tujuan jangka pendek namanya itu. Mungkin bahasa Inggrisnya itu, kalau tujuan jangka pendek itu goal. Yang jangka panjang itu destinasi. Atau boleh dibalik-balik. Yang penting tujuan hidup manusia itu dua itu sebenarnya. Kalau dia paham. Jadi yang main bola tadi, kalau dia targetnya supaya golnya banyak, itu namanya tujuan jangka pendek. Tapi kalau tujuan dia supaya dia menang, itu namanya apa? Tujuan jangka panjang. Sekarang,
umat Islam nih yang beriman nih, kalau tujuan Bapak Ibu hanya berhenti di sini setelah saya mati, habis ini urusan, itu tadi yang pemain bola itu yang minta gol banyak aja itu. Habis urusan. Atau dia cari uang, cari nafkah siang malam, banting tulang, tujuannya apa? Supaya keluarga bahagia. Itu tujuan jangka pendek. Atau supaya dia bisa pergi kemana-mana, bisa jalan-jalan. Itu tujuan jangka pendek. Orang yang beriman melampaui itu. Jadi sebenarnya orang yang kurang akal itu, orang yang tujuannya pendek-pendek. Nah, orang yang beriman, tujuannya lewat dari dunia ini, sampai kemana? Di akhirat. Itulah sebenarnya orang yang cerdas. Itu sebabnya Nabi mengatakan, orang yang pintar itu, yang banyak ingat mati. Kenapa begitu? Karena di mati itu, panjang kali masa depan itu. Kata orang sekarang namanya visioner. Visioner. Jauh dia pikirannya ke kemana-mana. Jadi bukan sapi orang yang beriman itu. Dia itu orang yang cerdas. Bisa menganalisis masalah. Bisa mengumpulkan problem. Bisa dia selesaikan masalah di dunia ini. Supaya dia nanti selamat di sana. Selamat dia di sana. Jadi kalau bilang, itu orang beriman itu kurang akalnya. Bukan. Justru kalau tak beriman, pendek akalnya, sempit. Yang dia tahu hidup itu hanya hidup. Udah selesai urusan. Dia tak paham bahwa yang kita lalui di dunia ini cuma sebentar. Saya sering sampaikan, di sini pun berulang-ulang, supaya ingat kembali, kalau orang yang hidup itu 60 tahun di dunia, itu baru 90 menit di akhirat. Bayangkan itu, kalau ada orang di dunia ini, dia mati-matian mengejar yang 60 tahun, baru korban dia di sana. Bodoh apa pintar itu? Bodoh itu. Masa dikorbankannya, yang kecil seperti ini pendek, habis semua di sini, tiba-tiba rugi dia di sana nanti. Tidak cerdas itu. Jadi kalau dia bilang, sapih itu orang beriman. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Keliru. Kita ini semua yang hadir ini, termasuk saya juga. Kalau tujuan kita hanya yang pendek-pendek saja, itulah sapih, kurang akal. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran itu dia katakan, serahkan itu hidup, serahkan itu mati, serahkan itu ibadah, serahkan itu sembelihan, lillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Apa maksudnya itu? Semua yang ada di sini. Bukan cuma Tuhan dunia ini saja, tapi seluruh alam raya ini. Jadi orang beriman itu cerdas sebenarnya. Nah, problem kita itu Pak, sekarang ini kurang pintar menjelaskan agama ini kepada anak-anak. Sehingga asal sudah mengaji, oh itu kampungan tuh. Bahaya itu. Pokoknya Ustadz itu pun kalau ceramah seram-seram aja itu. Kalau bukan malaikat Israel, malaikat Israfil. Dah, itu aja yang dua itu. Memang disitulah masa depan itu. Itulah yang paling pasti. Kita kan sibuk kali bangun rumah ini, rumah. Tak pasti kita tempati. Yang paling pasti itulah dia. Berapa itu? 1 meter kali 2. Kalau kaya sedikit buat 3 meter. Tak bisa. Kaya-kaya sedikit 5 meter. Tak bisa juga. Nanti kalau sudah apa, masukkan panja itu ke situ ya. Tak bisa. Nah, itulah yang paling pasti. Kalau sudah sampai ke sana, nah Bapak Ibu, itulah orang yang visioner sebenarnya. Jauh dia berpikir ke depan. Bukan sapih itu. Ala innahu mustafa. Jadi kalau kita minder, jadi orang tak percaya diri, jadi orang beriman, kacau pikirannya. Kacau itu. Terus bangga kita bahwa kata Al-Quran, setelah nanti kamu mati, kamu hidup sekali lagi. Hidup kamu lagi. Tugasmu di sana, mempertanggungjawabkan seluruh yang kamu lakukan. Orang beriman, seberangkan, sampaikan, lompatkan pikiranmu ke sana. Itu tandanya kamu itu orang pintar. Nah, betul itu yang dikatakan Nabi itu. Paling cerdas manusia itu yang sering ingat mati. Kenapa itu? Di sanalah ada kepastian yang belum pasti. Pasti matinya, tapi nasib tak pasti di sana. Jauh sekali itu yang mau kita hadapi. Ala innahum humus sufaha. Baru kata dia, wa idza qila lahum aminu kama amanat nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kata Al-Qur'an, ala innahum humus sufaha. Justru orang munafik yang tak percaya dengan Al-Qur'an, yang menjelaskan alam-alam yang jauh itu, mereka itulah yang kurang akal.
Itulah yang kurang akal. Saya ini Pak, hidup di kampus-kampus ini kadang entah apa-apa saja yang saya hadapi. Saya ceritakanlah sedikit-sedikit. Ada itu dikatakannya begini. Pak Ustadz, kira-kira itu kalau misalnya kajian-kajian tentang agama itu kan hayalan-hayalan saja. Tak pernah nampak di dunia ini. Ceramah-ceramah itu cuma cerita-cerita, itu cuma cakap-cakap. Tak penting. Nah, tampak yang dibilangnya. Beda dengan ilmu ini. Kalau ilmu yang ini, kami belah-belah perut kodok itu jadi ilmu pengetahuan. Kami buat misalnya penelitian, muncul ilmu. Itulah dia. Nanti ketemu kendaraan ini segala macam. Nah, itu betul itu. Dari sisi itu betul. Dari sisi itu. Baru, kalau yang tak nampak-nampak ini kan tak jelas ini. Mana pula jelas ini? Baru saya sampaikan. Betul. Tapi tahu nggak? Kamu yang lagi bicara itu, sebenarnya yang bicara itu tak nampak, saya bilang. Dia lagi bicara seperti itu. Nampak apa tidak yang bicara itu saya? Maksudnya, ruh itu nampak apa tidak itu? Coba kau bawa ruh itu ke laboratorium, periksa dulu. Cek di situ, masukkan dia ke dalam lab, cek dulu bagaimana itu gennya. Baru bingung dia. Jadi dia bilang asal tak nampak tak betul. Dia yang bicara itu pun tak nampak. Entah di mana itu dah. Mana buktinya? Suruh dia tidur. Kalau sudah tidur dia bisa lagi bicara-bicara. Tak bisa lagi. Di mana itu ruhnya? Di mana ruhnya? Pergi ke lemari? Atau ditahan malaikat? Atau diambil Tuhan? Untung pagi-pagi balik. Sudah balik baru bicara dia lagi. Mana itu tadi? Kemana itu ruhnya yang tak nampak itu? Nah, ini tidak bisa dibahas kecuali dalam agama. Kalau begitu penting nggak agama itu? Lebih penting dari yang kau bilang-bilang itu tadi saya bilang. Karena informasi tentang dirimu aja, dirimu, tak bisa kau selesaikan di laboratorium. Tiba-tiba kau bilang informasi agama itu adalah hoax, tak betul. Nah, menyalah. Pikiran-pikiran begitu itu menyalah. Kata Al-Quran, sesungguhnya Tuhan yang memegang ruh manusia itu ketika dia tidur dan ketika dia mati. Pas dia tidur, dibalikkan Tuhan, bangun dia balik. Makanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah tadi mati, tidur tuh. Doanya pun bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu aku mati. Dan dengan namamu aku hidup. Sama aja kan? Hidup mati dua-dua. Nah, coba kau selesaikan itu di laboratorium. Tidurmu itu aja selesaikan di laboratorium. Baru pusing kan? Tidak bisa. Jadi di mana itu bisa selesai? Di agama. Di agama ini yang tak nampak-nampak begitu itu. Di agama ini baru selesai. Di Al-Quran dia informasikan. Dia katakan, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Manusia itu anehnya dia hanya tahu yang nampak-nampak saja dalam hidup itu. Itulah masalah manusia itu. Asal tak nampak tak betul. Padahal di dunia ini banyak yang tak nampak rupanya betul. Termasuklah dia yang ngomong-ngomong itu tadi. Kalau tak yakin, periksakanlah. Pak dokter, ambil dulu roh saya ini. Sakit kali tanganku ini. Pindahkan dulu sebentar ke lemari itu. Baru nanti kita bahas balik. Bisa. Oh, capek sekolah kedokteran S3 sempat sampai profesor. Belum ada saya dengar orang bisa memperban ruh. Diperbannya roh itu. Keluarkan rohnya, diperban tangannya. Rohnya dikeluarkan. Tak ada. Nah, gaib yang seperti itu. Yang sering dilupakan manusia. Karena apa ini? Ini zaman kita ini sekarang. Jadi orang beriman. Cerdas dia Pak. Karena di balik yang nampak ini. Dia nampak yang tak nampak itu. Namanya itu meta. Itu di WhatsApp itu sekarang. Ada apa? Meta AI. Pernah ibu nampak itu? Meta AI. Apa itu Ustaz? Meta AI itu. Meta artinya setelah. Setelah artinya. Fisika artinya yang nampak. Kalau ada metafisika, setelah yang nampak. Berarti setelah yang nampak apa itu? Yang tidak nampak. Jadi orang canggih di barat itu pun pakai istilah itu. Saking tahu dia, oh ini udah bahaya. Di balik yang nampak-nampak ini ada lagi itu. Makanya disebut namanya meta. Jadi makin pintar orang sebenarnya, dia makin cocok dengan agama ini. Jadi orang barat menggunakan meta,
untuk menjelaskan berlalu yang nampak ini ada sesuatu yang tak nampak di belakangnya lagi. Makanya disebut tuh meta. Kita ini sekarang terbalik pula di sini. Asal tak nampak, tak betul. Nah, itu namanya sapih. Mungkin kalau bahasa anehnya itu dungu yang sekarang. Dungu lah itu. Kata Rocky Gerung itu ya. Dungu itu apa? Pendek-pendek aja akal. Tak sampai dia bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidup ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukurlah sampai hari ini masih beriman kepada Allah. Sehingga apa tadi? Tujuan kita itu bukan tujuan jangka pendek, tapi panjang dia. Yang terakhir dia katanya, ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya orang yang mengatakan tadi itu yang akalnya pendek, itulah sebenarnya yang sapih, yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu. Tak tahu dia kalau dia itu sapih. Tak tahu dia kalau akal dia yang pendek. Tak tahu dia kalau dia itulah sebenarnya yang dia tuduhkan. Bukan yang dia tuduh, tapi dirinya sebenarnya yang begitu. Nah, manusia ini memang suka begitu, Pak. Kita suka nuduh. Kita suka nuduh orang. Bilangnya begini, itu di hidungmu itu ada roti. Padahal sampai hari ini, dia pun tak pernah nampak ujung hidungnya. Coba tengok. Jangan berkaca, jangan di handphone. Coba tengok, ujung hidungnya nampak tuh. Di tengah-tengah. Tak nampak. Tak nampak kita itu ujung hidung kita. Kecuali kita Pinocchio. Yang panjang dia. Itu sering-sering bohong jadi Pinocchio dia. Baru nampak itu. Kenapa? Kita suka nengok orang. Oh begini dia. Nah, dia begini, dia begini. Rupanya di hidungnya lebih banyak lagi yang hitam. Tapi yang ditengoknya apa tadi? Hidung orang. Semua begitu manusia ini. Termasuk saya juga. Nah begitulah kita. Karena sudah nasib kita begitu. Yang bisa menyelesaikan itu adalah Al-Quran. Jangan begitu. Walakin la ya'lamun. Tapi manusia itu tidak tahu. Nah, saya mau jelaskan ini sedikit lagi. Ilmu itu artinya. Ilmu. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak berilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan yang jelas. Artinya. Ilmu artinya pengetahuan yang jelas. Atau mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Ilmu artinya mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu. Saya kasih contoh. Di rumah ibu ada baju warna putih. Setahu ibu, putihlah warna baju itu. Itu namanya ilmu. Karena pengetahuan ibu sama dengan baju itu. Itu ilmu. Di sebelahnya ada gelas. Gelasnya itu warnanya bening. Bening. Dalam pengetahuan ibu, itu bening. Namanya itu ilmu. Artinya mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu. Itulah ilmu sebenarnya. Pengetahuannya itu jelas. Nah, sekarang kita naikkan sedikit. Tahu nggak ibu bagaimana sebenarnya matahari? Sebenar-benarnya. Tahu nggak? Tidak. Bapak pernah nggak ke matahari untuk meneliti matahari itu sebenarnya begini? Pernah? Baru. Naik lagi. Pernah nggak ibu melihat betul-betul malaikat? Oh, malaikat itu begitu. Berkawan sama malaikat. Kau begini sifatmu malaikat. Begini sifat. Mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu. Nah, sekarang turun lagi balik. Baju putih yang tadi itu, tahu nggak Bapak Ibu hakikatnya itu sesempurna-sempurnanya? Tahu nggak ada kancing yang lepas? Ada di situ titik-titik hitam satu-satu. Tahu apa tidak? Tidak sampai sedetail itu. Kemudian balik ke gelas tadi. Tahu nggak Ibu hakikat gelas itu kapan dibuat? Kapan dijual? Siapa penjualnya? Kapan sampai di pasar Sukarame? Kapan sampai di sini? Tahu nggak itu? Tidak. Pertanyaannya sekarang. Ada nggak yang betul-betul kita ketahui sesuatu dengan sesuatu itu? Jawabannya tak ada. Lihatlah manusia itu. Kalau DVD pengertiannya tadi mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu, sebenarnya manusia ini nggak tahu apa-apa di dunia ini. Saya ulang sekali lagi, Pak. Bapak Ibu sekalian.
Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sebagaimana sebenarnya sesuatu itu. Baju putih aja tadi, tak tahu kita sebenarnya bagaimana itu. Berarti sebenarnya kita ini tidak tahu apa-apa di dunia ini. Belum lagi tadi, kau tahu hakikat matahari itu. Berapa itu besarnya, ukurannya? Udah pernah kau ke sana? Pernah kau tidur di sana? Tak tahu. Karena tadi definisinya mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu. Tapi kadang kita merasa tahu semua itu. Nah, kenapa itu bisa begitu? Tahu itulah yang buat suntuk itu. Kalau kita sudah merasa tahu semuanya, suntuklah kita dalam hidup. Karena nanti tak ada percaya lagi. Udah tahu aja. Sama dengan ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa diri saya ini? Tak tahu. Saya pun tak tahu Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Ini saya berceramah seperti ini. Berceramah. Yang ibu nampak yang saya katakan. Yang ibu dengar yang saya katakan. Yang bapak dengar yang saya katakan. Tahu nggak Bapak Ibu ada di kepala saya yang tidak saya katakan tapi saya tahu. Banyak istilah di kepala saya tidak saya sampaikan. Ibu tak tahu itu. Yang ibu tahu yang saya bilang-bilang ini aja. Tapi ada satu lagi masalah. Bagaimana respon akal Bapak Ibu mendengar yang saya ucapkan, saya pula tak tahu. Itu sebabnya dia katakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kami berikan kamu pengetahuan itu manusia sedikit saja. Sedikit saja. Nah, kalau kamu sadari itu, tidak bisa semua kamu ketahui, maka solusinya adalah yang pertama tadi, iman jalan keluar. Iman. Karena kalau kamu sudah tidak tahu, tugasmu selanjutnya adalah percaya. Sekali lagi, kalau sudah tidak tahu, tugas selanjutnya adalah percaya. Kalau anakmu demam, tak tahu kau mengobatinya, tugasmu percaya kepada dokter. Nah, kalau ban mobilmu bocor, tak mengerti kau nempel bannya, tugasmu percaya sama tempel ban. Jangan semua mau kau kerjakan, ditempelnya ban mobil itu di rumah. Apa yang terjadi? Bukan makin betul ban itu. Tak kemana-mana urusannya. Ustaz, saya udah pengalaman. Dicoba-coba, nggak jalan. Kalau kamu genteng rumahmu pecah, rusak ini segala macam, ditimpa pohon, tugasmu selanjutnya bukan mengetahui itu lagi, tapi percaya kau sama tukang. Kasih ke tukang, supaya dia dapat job. Itu maksudnya. Kasih dia. Karena kalau semua kau pikir kau tahu, hancur hidupmu. Apa tadi itu? Suntuk. Itu yang di awal-awal itu. Semua mau dianalisis dalam dunia ini. Kata Al-Quran, walakin la ya'lamun. Banyak yang tak tahu kita. Berganti-ganti. Saya itu, ini guru Pak. Nasib guru ini Pak. Dia tahu ilmu, tapi tak tahu dia cara mendidik anaknya itu. Makanya dia serahkan juga anaknya kepada guru. Padahal dia guru. Bagaimana coba? Ajaib dunia ini sebenarnya. Ustadz itu kan guru juga. Bisa diselesaikannya anaknya. Apa pula? Saya ada 4 tahun anak saya, apa dia bilang saya? Pandai ayah baca Iqra 1. Bayangkan itu. 4 tahun ditanya awak, pandai ayah baca Iqra 1, katanya sama awak. Nah, itulah kalau anak itu. Kenapa ini? Kita nggak tahu cara mendekati dia. Tapi kalau udah datang gurunya, kata ummiku. Bukan kata awak, katanya. Kata siapa? Kata ini apa ini? Berarti kita orang tua ini, yang guru, yang ustadz tadi, nggak tahu bagaimana anak ini. Justru yang tahu siapa? Guru TK. Oh, ceramahlah kita kata sambutan. Rapi-api di depan anak SD. Jungkir balik anak SD itu di belakang. Tak peduli dia mau kau dokter, kau profesor, nggak penting. Jungkir balik dia di belakang sana. Datang gurunya, tepuk nyamuk katanya, diam semuanya. Jadi kita ini profesor nggak tahu bagaimana itu mendekati itu. Yang tahu siapa tadi? Guru SD. Nah, begitulah Pak sebenarnya kehidupan ini. Kata Al-Quran, walakin la ya'lamun. Sekali lagi, pengetahuan manusia itu sebenarnya samar-samar saja. Remang-remang antara siang dan malam. Tidak ada yang jelas. Tidak ada yang jelas di dunia ini. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi di awal. Saya Ustaz,
Mau beriman kepada Allah itu, kalau saya nampak dia betul, saya tahu dia betul siapa Tuhan itu. Itulah Bani Israel itu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahar. Kami tak percaya kalau tak nampak Tuhan. Inilah masalah. Dia tak percaya kepada Tuhan kalau tak tahu dia siapa Tuhan itu betul-betul. Padahal dirinya pun tak tahu dia siapa betul-betul dirinya itu. Nah, ini penting saya sampaikan. Kenapa itu? Menghilangkan egoisme itu dalam diri kita. Aku sebenarnya bisa menyelesaikan semua masalah hidup. Tak ada, Pak. Penggali kubur, tahu cara gali kubur? Tahu. Pas dia mati, bisa dia masuk sendiri ke situ. Itu. Ahli-ahli pembuat keranda itu, Pak. Ahli kali membuatnya. Kalau dia mati, bisa dia naik ke dalam, baru dia juga yang membawa keranda itu. Selesai urusan. Ada. Ustadz-ustadz nih yang mengajarkan sholat jenazah. Kalau udah mati dia, bisa disolatkannya diri. Tak tahu dia cara menyolatkan dirinya kalau dia sudah mati. Nah, bekerja samalah dalam hidup nih. Kata Al-Quran apa tadi? Walakin la ya'lamun. Tak tahu sebenarnya manusia itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang beriman itu cerdas. Karena pikirannya, apa tadi? Bukan cuma cari gol, tapi cari menang dalam hidupnya. Jangan banyak-banyakan gol. Kau buat 10, dibuat kawan 11. Dibuat 11, dibuat kawan 12. Carilah kemenangan. Itu azan. Itu apa itu? Hayya 'alal falah. Bukan disuruhnya, ayo kita cari gol banyak. Bukan. Tapi ayolah menuju menang. Jadi kalau dipanggil datang. Supaya menang dia. Sholat. Kemudian, soal ilmu. Tidak ada manusia ini sebenarnya yang berilmu. Kalau pengertian ilmu itu mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat sesuatu. Ada. Cuma mengagak-agak saja. Karena kita tak mengerti, cuma agak-agak saja, tugas kita adalah bekerja sama dengan orang lain. Kenapa itu? Karena kalau sudah tak mengerti, tugas selanjutnya adalah percaya. Itulah hidup, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat yang tiga itu. Kemudian yang kedua, jangan pendek-pendek dalam hidup, dalam berpikir. Jauhlah ke depan. Dan yang terakhir, teruslah mencari ilmu. Karena kita ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Cuma mengagak-ngagak saja dalam hidup. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kita sampaikan ini, teruslah mempelajari Al-Quran. Karena ini adalah salah satu obat hati dalam hidup yang setiap hari dipenuhi dengan masalah. Setiap hari. Semua orang punya masalah. Dan yang paling banyak masalahnya nampaknya saya dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita saling mendoakan bisa kita jalani hidup ini sampai nanti sebagaimana kita duduk sini sama-sama, beginilah kita duduk di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.